Bagaimana jika sejak detik pertama kelahiranmu ke dunia, kamu tidak pernah benar-benar sendirian? Bagaimana jika ada 4 saudara tak kasat mata yang berjalan bersamamu, menyaksikan pilihanmu, mempengaruhi emosimu, bahkan membisikkan arah hidupmu, sementara pusat dari semuanya adalah dirimu sendiri? Dalam khazanah kebijaksanaan Jawa kuno, ada sebuah ajaran yang jarang dibahas secara utuh, sering disalahpahami, dan lebih sering lagi direduksi menjadi mitos rakyat. Ajaran itu disebut Sedulur Papat Limo Pancer. Bagi sebagian orang, ia hanyalah cerita simbolik. Bagi yang lain, ia dianggap terlalu mistis untuk disentuh. Namun, bagi para leluhur yang memahami hakikat batin manusia, ajaran ini adalah peta kesadaran, sebuah ilmu tentang bagaimana manusia berdiri di antara langit dan bumi, antara dorongan naluri dan cahaya nurani. Sedulur Papat bukan sekadar penjaga gaib atau entitas luar. Mereka adalah cermin dari unsur-unsur batiniah manusia sendiri. Kekuatan yang lahir bersamaan dengan jasad, tumbuh bersama jiwa, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara Limo Pancer adalah porosnya, kesadaran pusat, sang aku, tempat semua dorongan itu bermuara. Namun, disinilah rahasianya. Pengetahuan ini tidak pernah dimaksudkan untuk disembah, dipuja, apalagi ditakuti. Ia diciptakan sebagai alat mawas diri, sebuah cara halus untuk mengenali hawa nafsu, menundukkan ego, dan menempatkan diri secara seimbang di hadapan hukum semesta yang tak terlihat, namun nyata dampaknya. Dalam video ini, kita tidak akan membicarakan Sedulur Papat Limo Pancer sebagai dongeng mistik kosong. Kita akan menyelaminya sebagai ilmu kesadaran. Bagaimana ia selaras dengan konsep tanggung jawab batin, bagaimana ia menjelaskan konflik dalam diri manusia, dan mengapa banyak orang merasa tersesat ketika pancar dalam dirinya kehilangan kendali. Sebagian rahasia akan terasa familiar, sebagian lagi mungkin mengguncang cara pandangmu tentang dirimu sendiri. Dan mungkin setelah video ini, kamu akan mulai bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan hidupku selama ini? Aku, atau sesuatu dalam diriku yang tak pernah benar-benar aku pahami? Jika kamu siap menyingkap lapisan demi lapisan makna yang tersembunyi, maka mari kita melangkah perlahan menuju jejak sejarah dan filsafat kuno yang melahirkan ajaran ini. Jauh sebelum istilah psikologi dikenal, sebelum kesadaran manusia dipetakan melalui diagram dan teori modern, para leluhur Nusantara telah lebih dulu membaca manusia sebagai mikrokosmos, alam kecil yang memantulkan hukum alam semesta. Dalam pandangan inilah, ajaran Sedulur Papat Limo Pancer lahir, bukan sebagai dogma, melainkan sebagai bahasa simbol untuk memahami rahasia batin manusia. Jejak ajaran ini dapat ditelusuri dalam naskah-naskah Jawa kuno, seperti Serat Wirid Hidayat Jati, Serat Centini, dan berbagai suluk yang berkembang pada masa peralihan kerajaan Hindu-Buddha menuju era Islam Nusantara. Di masa itu, para empu dan pujangga tidak memisahkan ilmu lahir dan batin. Mereka menyatukan pengamatan terhadap alam, tubuh manusia, dan perjalanan ruhani ke dalam satu sistem pemahaman yang utuh. Sedulur Papat Limo Pancer muncul sebagai kerangka untuk menjelaskan satu pertanyaan besar. Mengapa manusia selalu berada dalam konflik batin? Leluhur Jawa menyadari bahwa manusia tidak pernah digerakkan oleh satu kehendak tunggal. Di dalam diri, selalu ada dorongan yang saling tarik-menarik, antara amarah dan ketenangan, antara keinginan dan kesadaran, antara naluri mempertahankan diri dan panggilan untuk melampaui diri. Maka, konflik itu tidak dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai tanda hidupnya kesadaran. Dalam kosmologi Jawa, angka 4 melambangkan penjuru arah, unsur alam, dan dinamika kehidupan duniawi. Angka 5 melambangkan pusat, poros keseimbangan. Pola ini tidak berdiri sendiri.
Ia sejalan dengan banyak tradisi kebijaksanaan kuno di berbagai peradaban yang memandang manusia sebagai titik temu antara unsur bumi dan cahaya kesadaran. Namun, ketika zaman berubah, ajaran ini perlahan diselubungi kabut kesalahpahaman. Di satu sisi, ia direduksi menjadi ritual simbolik tanpa pemahaman. Di sisi lain, ia dianggap berbahaya karena disalahartikan sebagai pemanggilan kekuatan luar. Padahal, dalam naskah-naskah lama, para pujangga berkali-kali menegaskan, yang dimaksud sedulur bukanlah makhluk asing, melainkan unsur batin yang lahir bersama manusia. Masuknya pengaruh modern memperparah jarak ini. Cara berpikir serba material membuat bahasa simbol dianggap tak ilmiah, sementara dunia batin diremehkan. Akibatnya, sedulur papat limo pancer berubah dari ilmu mawas diri menjadi cerita mistik yang terputus dari akarnya. Padahal, bagi para leluhur, ajaran ini adalah alat navigasi jiwa. Ia membantu manusia mengenali dorongan rendah tanpa menolaknya, memahami nafsu tanpa diperbudak olehnya, dan menempatkan kesadaran sebagai pemimpin, bukan budak dari emosi. Mengapa pengetahuan ini terasa tersembunyi? Karena ia tidak bisa diwariskan melalui hafalan. Ia hanya hidup ketika seseorang berani menengok ke dalam dirinya sendiri. Tanpa kesiapan batin, simbol ini akan terlihat kosong. Namun, ketika dipahami, ia menjadi cermin yang jujur. Dan cermin yang jujur seringkali tidak nyaman untuk ditatap. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka makna terdalam dari sedulur papat itu sendiri. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai peta yang menjelaskan siapa yang sebenarnya berbicara di dalam dirimu. Setiap kali kamu merasa ragu, marah, takut, atau tergoda. Sekarang, mari kita masuk ke inti ajaran ini, perlahan, tanpa tergesa. Karena sedulur papat bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan logika kering. Ia harus dirasakan sebagai proses pengenalan diri. Dalam pemahaman Jawa kuno, sedulur papat adalah 4 unsur batin yang lahir bersamaan dengan manusia. Mereka hadir sejak nafas pertama, menyatu dengan perjalanan hidup, dan tidak pernah benar-benar pergi. Bukan sebagai makhluk yang berdiri di luar diri, melainkan sebagai daya penggerak internal yang membentuk sikap, emosi, dan keputusan manusia. Para leluhur menggambarkannya melalui simbol kelahiran, darah, ari-ari, air ketuban, dan napas. Namun ini bukan tentang organ fisik semata. Ini adalah bahasa kiasan untuk menjelaskan 4 kecenderungan dasar dalam diri manusia. Yang pertama adalah sedulur yang membawa panas, unsur api batin. Ia muncul sebagai amarah, ambisi, keberanian, dan dorongan untuk menaklukkan. Tanpa unsur ini, manusia menjadi pasif dan kehilangan daya juang. Namun, jika ia memimpin tanpa kendali, lahirlah kesombongan dan kekerasan. Inilah suara batin yang berkata, "Aku harus menang, apapun caranya." Yang kedua adalah sedulur yang membawa dingin, unsur air batin. Ia hadir sebagai empati, rasa iba, dan kemampuan untuk mengalah. Dari sinilah muncul cinta dan kelembutan. Namun ketika unsur ini terlalu dominan, manusia tenggelam dalam keraguan, ketakutan, dan ketergantungan emosional. Ia berbisik, "Aku takut kehilangan, lebih baik diam." Yang ketiga adalah sedulur yang membawa angin, unsur gerak dan pikiran. Ia adalah sumber ide, imajinasi, dan kecerdikan. Unsur ini membuat manusia mampu beradaptasi dan membaca peluang. Tetapi, jika tak terarah, ia berubah menjadi kegelisahan, kebohongan, dan pikiran yang tak pernah tenang. Ia berkata, bagaimana jika, tanpa henti. Yang keempat adalah sedulur yang membawa bumi, unsur kestabilan, dan nafsu ragawi. Ia mengikat manusia pada dunia materi, makan,
harta, kenyamanan, dan kenikmatan fisik. Tanpanya, manusia tak bisa hidup di dunia nyata. Namun jika ia menguasai pancer, manusia terjebak dalam kerakusan dan lupa arah pulang batin. Keempat sedulur ini bukan musuh. Mereka adalah tenaga mentah. Masalah muncul bukan karena keberadaan mereka, melainkan karena siapa yang memegang kendali. Disinilah konsep limo pancer menjadi kunci. Pancer adalah pusat kesadaran, kesanggupan manusia untuk menyadari dorongan batinnya tanpa larut di dalamnya. Ia bukan emosi, bukan pikiran, bukan nafsu. Ia adalah yang menyaksikan. Para leluhur tidak mengajarkan untuk membunuh nafsu atau meniadakan sedulur. Mereka mengajarkan tata krama batin, etika internal. Setiap sedulur diberi tempat, waktu, dan peran. Api dipakai untuk membela kebenaran, bukan melampiaskan ego. Air dipakai untuk welas asih, bukan kelemahan. Angin dipakai untuk berpikir jernih, bukan cemas berlebihan. Bumi dipakai untuk hidup layak, bukan diperbudak dunia. Namun ada rahasia kecil yang jarang dibicarakan. Ketika pancer lemah, keempat sedulur ini akan saling berebut kuasa. Inilah sebabnya manusia merasa ditarik ke banyak arah, merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Ingin tenang, tapi pikiran berising. Ingin jujur, tapi takut kehilangan. Ingin sederhana, tapi nafsu tak pernah puas. Itu bukan karena kamu kurang iman atau kurang ilmu. Itu karena pancer belum sepenuhnya terjaga. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan tersembunyi ajaran ini, tentang hubungan sedulur papat dengan arah mata angin, warna batin, serta kesalahpahaman besar yang membuat ajaran ini sering disalahartikan sebagai hal yang menyesatkan. Pada lapisan yang lebih dalam, sedulur papat limo pancer tidak hanya berbicara tentang unsur batin, tetapi tentang tata kosmos kesadaran. Leluhur Jawa memahami bahwa apa yang terjadi di dalam diri manusia selalu bergerak selaras dengan hukum alam. Maka, sedulur papat tidak berdiri bebas. Masing-masing terikat pada arah, warna, dan sifat tertentu. Ini bukan takhayul. Ini adalah sistem simbol untuk melatih kepekaan batin. Sedulur yang membawa api sering dikaitkan dengan arah selatan, wilayah panas, gejolak, dan keberanian. Warna batinnya digambarkan sebagai merah. Namun, merah di sini bukan lambang kejahatan, melainkan energi hidup. Jika seseorang mudah tersinggung atau haus pengakuan, itu pertanda unsur ini sedang meminta perhatian, bukan untuk dihapus, tapi untuk diarahkan. Sedulur air dihubungkan dengan arah barat, tempat matahari tenggelam. Ia melambangkan rasa, kesedihan, dan keikhlasan. Warna batinnya putih atau bening. Banyak orang mengira kelembutan adalah tanda kelemahan. Padahal, dalam kearifan lama, justru disinilah letak kekuatan menahan diri. Air mengajarkan diam yang sadar, bukan pasrah yang kosong. Sedulur angin sering diletakkan di arah timur, tempat matahari terbit. Ia melambangkan pikiran, harapan, dan kemungkinan. Warna batinnya kuning atau cahaya. Unsur ini sangat halus. Ia bisa menjadi kebijaksanaan atau menjadi tipu daya diri sendiri. Karena pikiran adalah alat, bukan pemimpin. Jika angin memimpin, hidup dipenuhi ilusi. Sedulur bumi ditempatkan di arah utara, wilayah dingin dan stabil. Warna batinnya hitam atau gelap, bukan sebagai simbol kejahatan, melainkan potensi yang belum diterangi. Dari sinilah nafsu jasmani berasal. Makan, harta, kekuasaan, keturunan. Para leluhur tidak pernah mengutuk dunia, tetapi mengingatkan, yang berat jangan sampai menarik pusat ke bawah. Di tengah keempat arah itu berdiri pancer. Ia tidak berwarna, tidak berarah, dan tidak dapat dilihat. Pancer adalah kesadaran yang mampu berkata, "Aku tahu apa yang sedang terjadi di dalam diriku."
Ketika pancer kuat, sedulur menjadi pembantu. Ketika pancer lemah, sedulur menjadi penguasa. Disinilah banyak kesalahpahaman muncul. Sebagian orang mengira sedulur papat adalah makhluk yang harus dipanggil, diberi makan, atau disenangkan. Ini adalah distorsi. Para empu justru memperingatkan, jika sedulur diperlakukan sebagai tuan, manusia kehilangan kemerdekaan batin. Sedulur tidak meminta sesajen, mereka menuntut kesadaran. Mereka tidak ingin dipuja, tetapi dipahami. Ada pula anggapan bahwa ajaran ini bertentangan dengan ketauhidan. Padahal, dalam pembacaan yang jernih, sedulur papat hanyalah cara lokal untuk menjelaskan nafs, qalb, akal, dan kesadaran diri. Bahasa simbol yang membantu manusia mengenali amanah dalam dirinya. Ketika manusia menyadari dorongan batinnya, ia tidak menyekutukan apapun. Ia justru menundukkan diri dari kesombongan, menyadari keterbatasan, dan belajar bertanggung jawab atas pilihan. Rahasia lain yang jarang diungkap adalah ini. Banyak kegagalan spiritual, bukan karena kurang ritual, tetapi karena pancer tidak dilatih hadir. Orang rajin secara lahir, tetapi batinnya tercerai. Ia melakukan banyak hal baik, namun tidak tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan tindakannya, niat atau nafsu. Sedulur papat limo pancer mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan kekacauan internal yang tak disadari. Dan jalan keluarnya bukan pengingkaran, tetapi pengenalan. Di bagian selanjutnya, kita akan membumikan ajaran ini. Bagaimana cara menjaga pancer tetap tegak di tengah tekanan hidup modern. Bagaimana menghadapi emosi tanpa diperbudak olehnya. Dan bagaimana hidup dengan sadar tanpa harus lari dari dunia. Pengetahuan tanpa penerapan hanyalah beban pikiran. Para leluhur memahami ini dengan sangat dalam. Karena itu, sedulur papat limo pancer tidak pernah dimaksudkan sebagai ilmu untuk diperdebatkan, melainkan ilmu untuk dijalani, diam-diam, konsisten, dan jujur pada diri sendiri. Langkah pertama dalam penerapannya bukan ritual, melainkan kesadaran harian. Setiap kali emosi muncul, marah, takut, ingin diakui, ingin memiliki, jangan langsung ditolak dan jangan pula dituruti. Hentilah sejenak dan tanyakan, sedulur mana yang sedang berbicara? Pertanyaan sederhana ini sudah menguatkan pancer, karena saat kamu mampu mengamati, kamu tidak lagi sepenuhnya dikuasai. Ketika amarah muncul, jangan buru-buru menjustifikasi atau memendamnya. Sadari bahwa unsur api sedang aktif. Api dibutuhkan untuk keberanian dan ketegasan, tetapi ia harus diarahkan. Maka, gunakan energi itu untuk memperbaiki batas, bukan melukai. Tegas tanpa meledak adalah tanda api yang patuh pada pancer. Saat rasa takut, cemas, atau terlalu ingin menyenangkan orang lain menguasai, unsur air sedang mengambil alih. Air mengajarkan kepekaan, tetapi ia harus dibingkai oleh kesadaran. Belajarlah membedakan antara empati dan pengorbanan diri yang berlebihan. Tidak semua penolakan adalah kejahatan. Ketika pikiran melompat kemana-mana, menciptakan skenario, asumsi, dan kecemasan, itulah angin. Cara menenangkannya bukan dengan melawan pikiran, tetapi dengan mengembalikan tubuh ke saat ini. Nafas yang disadari, langkah yang pelan, diam yang penuh makna. Angin akan tunduk ketika pancer hadir. Dan ketika dorongan duniawi terasa kuat, keinginan memiliki, menikmati, menumpuk, jangan langsung menghakimi diri. Itu adalah bumi. Tugasmu bukan memutus hubungan dengan dunia, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Ambil secukupnya, lepaskan sisanya. Latihan kedua adalah tata niat. Dalam setiap tindakan penting, tanyakan, siapa yang ingin mendapat keuntungan dari ini? Jika jawabannya ego, berhentilah sejenak. Jika jawabannya tanggung jawab dan kebaikan, lanjutkan dengan tenang. Niat adalah kompas pancer. Latihan ketiga
adalah hening teratur. Bukan untuk mencari pengalaman aneh, tetapi untuk membiasakan diri mendengar tanpa bereaksi. Beberapa menit setiap hari, duduklah dengan sadar. Rasakan nafas. Amati pikiran. Biarkan sedulur berbicara tanpa diikuti. Dari sinilah pancer tumbuh dewasa. Banyak orang gagal karena ingin hasil cepat. Mereka ingin tenang tanpa pernah jujur pada kekacauan batinnya. Padahal, keseimbangan lahir dari keberanian menghadapi diri sendiri, bukan dari pelarian spiritual. Sedulur papat limo pancer tidak akan membuatmu kebal dari masalah. Ia akan membuatmu tidak terpecah saat masalah datang. Dan manusia yang utuh, itulah manusia yang kuat. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semua ini dalam satu kesadaran sederhana, namun mendalam, tentang siapa dirimu sebenarnya di tengah tarik-menarik dunia dan batin. Pada akhirnya, sedulur papat limo pancer bukanlah rahasia tentang dunia gaib, melainkan rahasia tentang dirimu sendiri. Tentang mengapa manusia bisa begitu mudah terseret emosi, terpecah oleh keinginan, dan kehilangan arah. Bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena pusat kesadarannya sering ditinggalkan. 4 sedulur itu tidak pernah meminta untuk diusir. Mereka juga tidak pernah menuntut untuk dipuja. Mereka hanya menunggu satu hal, dipimpin. Dan pemimpinnya bukan di luar sana, bukan pada figur, bukan pada sistem, melainkan pada kesadaran yang berani hadir sepenuhnya dalam hidupnya sendiri. Ketika api, air, angin, dan bumi berjalan pada tempatnya, manusia tidak menjadi suci dalam arti jauh dari dunia. Ia justru menjadi jernih di tengah dunia. Ia bisa marah tanpa merusak, lembut tanpa kehilangan harga diri, berpikir tanpa terjebak ilusi, dan menikmati hidup tanpa diperbudak olehnya. Inilah makna sejati pancer yang tegak. Ilmu ini tidak menjanjikan keajaiban instan. Ia tidak menawarkan jalan pintas menuju ketenangan. Yang ia tawarkan adalah sesuatu yang jauh lebih mahal, tanggung jawab batin, dan hanya sedikit orang yang benar-benar siap memikulnya. Mungkin itulah sebabnya ajaran ini lama tersembunyi, bukan karena disembunyikan, tetapi karena hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau berhenti menyalahkan dunia dan mulai membaca dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu sedulur papat limo pancer. Pertanyaannya adalah, siapa yang selama ini kamu biarkan memegang kendali atas hidupmu? Jika video ini menggugah sesuatu di dalam dirimu, jangan biarkan ia berhenti sebagai rasa penasaran sesaat. Renungkan, rasakan, dan uji dalam hidup sehari-hari. Jika kamu ingin melanjutkan penjelajahan batin ini, tinggalkan jejakmu dengan pikiran, dengan pengalaman, atau dengan pertanyaan. Karena perjalanan mengenal diri tidak pernah selesai. Ia hanya menjadi semakin jujur. Dan mungkin, di keheningan itu, kamu akan mulai merasakan bahwa sejak awal, kamu tidak pernah benar-benar sendirian selama pancer masih mau terjaga.